Anda ingin menikmati liburan yang menarik? Kami akan hadirkan perjalanan kuliner reporter Ajeng Sanjiwani saat berada di Warung Tani Bimantara Jelbug, Jember, menikmati menu nasi tapok. Penasaran? Berikut liputannya. Perjalanan saya kali ini menuju ke sebuah warung informasi tani di kawasan Jelbug, Jember. Saya sebenarnya penasaran dengan kondisi pertanian di Kabupaten Jember yang beberapa waktu lalu banyak yang rusak dan panen dini akibat cuaca ekstrim sehingga mudah diserang hama wereng. Pemirsa, mengingat cuaca ekstrim yang terus terjadi selama 1 tahun ini di kota Jember ternyata memberikan akibat terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor pertanian. Nah, kita saat ini akan menemui Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, yaitu Bapak Jumantoro, untuk mengetahui bagaimana keadaan pertanian di kota Jember selama 1 tahun ini. Memang hampir setahun ini anomali cuaca terus terjadi. Cuaca tidak menentu dan cenderung ekstrim. Hal itu mungkin disebabkan karena aktivitas vulkanik di Gunung Bromo yang mengakibatkan hujan abu di sejumlah daerah termasuk di Jember. Selain itu, kalau saya pikir-pikir lagi, kondisi politik pemerintahan di Jember yang belum mengesahkan APBD-nya juga mengakibatkan petani tidak bisa menanami lahan pertaniannya dengan bibit unggul. Untuk itulah, saya akan mengulas lebih detail dengan Bapak Jumantoro selaku Ketua Forum Komunikasi Petani Jember. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, yaitu Bapak Jumantoro. Bagaimana Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol masalah keadaan pertanian di Jember selama 1 tahun ini. Nah, keadaan pertanian di Jember selama 1 tahun ini sendiri bagaimana Pak? Ya, Alhamdulillah, tetap petani harus bersyukur walaupun kondisi petani sekarang sangat terpuruk sekali, di mana 2 kali panen pada saat MK1 dan MK2 rata-rata petani di Kabupaten Jember ini mengalami gagal panen, alias bahwa pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Itu kendalanya sendiri kenapa kok sampai petani ini gagal panen seperti itu, bagaimana Pak? Ya, dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, banyak tanaman-tanaman petani yang seharusnya itu bisa berproduksi dengan baik, bisa menghasilkan tanaman yang sangat baik, ternyata pada saat panen tidak bisa dipanen dengan harapan yang mereka harapkan. Lalu APBD yang sampai saat ini sendiri yang masih belum disahkan oleh DPR, apakah berpengaruh terhadap keadaan pertanian dan petani di sini Pak? Sangat berpengaruh karena petani berharap dengan 2 kali gagal panen ini sektor pertanian bisa ditopang oleh APBD yang cukup. Dan kita berharap 2011 ini APBD minimal 10% itu bisa diarahkan kepada sektor pertanian. Sehingga pada saat petani terpuruk ini ada sebuah solusi dari pemerintah daerah untuk mensejahterakan petani ke depan. Lalu apakah dari Bapak sebagai Ketua FKPJ, apakah ada inovasi-inovasi baru untuk menghadapi kendala-kendala ini dan untuk tahun-tahun ke depannya Pak? Kita memang bersama teman-teman mencoba mendesain bagaimana sektor pertanian ini tidak terpengaruh dengan hal-hal baik itu cuaca maupun dari ketidakperpihakan pemerintah kepada petani. Jadi kita berharap petani ke depan tidak tergantung pada pupuk kimia, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa lebih optimal, misalnya dengan menggunakan pupuk organik, menggunakan pestisida alami, sehingga benar-benar ke depan selain produksinya meningkat, produksi tanaman yang mereka hasilkan betul-betul bisa lebih baik. Jadi harapannya benar-benar kembali ke alam ya Pak ya. Lalu harapannya sendiri untuk pertanian di Kota Jember ini bagaimana? Kita berharap semua sektor pertanian itu betul-betul digarap secara optimal, sehingga petani tidak lagi menjadi sebuah korban kebijakan, tapi bagaimana petani ke depan betul-betul bisa berdaya. Baik, terima kasih ya Pak. Oh ya Pak, ini kayaknya udah siang dan sekarang udah waktunya makan siang ini ya Pak. Kalau gitu Ajeng mau pamit dulu ya Pak ya.
Tidak usah pamit, kebetulan di tempat saya kalau ada warung kecil-kecilan yang memang disediakan untuk teman petani ngobrol, teman petani untuk berdiskusi, sehingga mari dicoba menu di warung saya, namanya Warung Tani, dengan menu andalan nasi tapok. Mari kita bisa ngobrol sambil santai di sana. Oh, kebetulan nih Pak, udah lapar soalnya Pak. Kita langsung sana ya Pak ya. Oke, mana kita hari ini Parjo? Pada tahu nih nanti tergantung angin. Nah, wes tunggu aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. 6 hari. Wah, memang tidak sia-sia informasi yang saya dapatkan kali ini. Terlebih lagi Bapak Jumantoro menawari saya untuk makan siang bersama keluarganya di Warung Tani Bimantara miliknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa, pikiran segar hati jadi. Lihat saja, banyak ornamen-ornamen di warung ini yang membuat kita merasa nyaman. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh di sini. Suasana pedesaan terasa sekali di warung ini. Mengapa? Selain banyaknya tumbuhan hijau dan persawahan di belakang warung, menu-menu yang disediakan pun bertema pedesaan. Seperti menu andalan ini, nasi tapok. Nasi ini berisi nasi jagung dan nasi putih, sayur mayur, ikan asin, tempe, orem-orem, dan yang paling penting sambal yang super pedas. Nah pemirsa, ini merupakan salah satu menu andalan di Warung Tani Bimantara, yaitu nasi tapok. Nah, penasaran apa sih sebenarnya kenapa kok dikasih nama nasi tapok? Kita langsung aja bincang-bincang sama pemilik Warung Bimantara ini, Warung Tani Bimantara ini, yaitu Bapak Jumantoro. Bapak, kenapa sih Pak kok dikasih nama warung nasi tapok ini? Ya, sebenarnya ini awalnya adalah dari kebiasaan petani makan di sawah. Jadi pada saat makan di sawah itu tidak ada sambelnya dan tidak pedas, itu biasanya mereka protes. Jadi dari ide itu saya bersama istri saya mencoba mendesain menu spesial. Sebenarnya nasinya itu adalah nasi sehat, kandungan kimianya rendah, dicampur dengan nasi jagung. Artinya nasinya seharusnya merah putih. Itu yang kedua, sayur mayurnya itu kita budidaya sendiri. Jadi yang ada di pedesaan, daun kates, sama kenikir, sama timun, sama sambal yang sangat pedas, ada tempe goreng maupun tempe orem-orem, ada kok kering. Nah, kok kering itu kalau bahasa Indonesianya ikan asin. Nah, kenapa kok bisa dinamain nasi tapok? Karena setelah makan itu karena pedas, mulutnya ditapuk sendiri karena pedas. Karena itu paketnya nasi tapok ini adalah dengan air putih hangat untuk menetralisir kepedasan itu. Lalu kelebihannya dari nasi tapok ini bahan-bahannya langsung didatangkan, langsung direkrut dari tani-tani di sini atau gimana Pak? Kelebihannya adalah bagaimana menu yang ditampilkan di sini, baik nasinya, sayurnya maupun yang lainnya itu kita mengkondisikan lingkungan. Artinya masyarakat bisa ikut andil dengan memanfaatkan bagaimana sawah mereka menggunakan pupuk organik. Tidak hanya sekedar kimia, disemprot bahan kimia yang akhirnya tidak sehat. Jadi kami ingin menampilkan menu sederhana tapi sehat. Ini yang coba kita tampilkan. Oh, baik Pak. Nah, daripada penasaran gimana rasanya nasi tapok ini, kita coba aja langsung ya. Senja tiba tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang. Tuhan. Pedes banget seperti yang dibilang sama Pak Jumantoro tadi. Jadi sambalnya tuh benar-benar napok kita atau mukul mulut kita gitu ya. Baik, bagi Anda yang melewati Jalan Raya Jember Bondowoso, Anda bisa mampir ke Warung Tani Bimantara untuk mencoba sensasi hotnya nasi tapok cukup dengan Rp5.000 saja. Adi Sanjiwani, M. Solihin melaporkan.